Selamat datang di channel Di Luar Nalar coy, kali ini gue bakal bahas pembantaian Galung Lombok. Langsung aja coy, kedatangan Vermulen yang memimpin rombongan dari 20 pasukan depot khusus pada tanggal 15 November tahun 1946 menuju Makassar merupakan perintah dari Westerling untuk segera mungkin mengumpulkan data-data dan melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka. Hal ini didasari oleh hasil putusan Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya Mayor Jenderal Boerman van Vreden serta seluruh pimpinan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan yang diadakan di markas besar di Batavia pada tanggal 9 November tahun 1946. Setelah Westerling tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember tahun 1946, ia menerima data dari Vermulen dan untuk meredam perlawanan rakyat di berbagai daerah maka Westerling mengambil tindakan yang keras dan tegas serta membagi pasukan ke beberapa daerah dan untuk di Mandar pasukan khusus Westerling dipimpin oleh Vermulen sementara untuk Westerling sendiri lebih banyak menjalankan strateginya di daerah Makassar, Polong Bangkeng, Jeneponto, Parepare dan Supa Pinrang. Diawali dengan metode dan pola operasi pasukan Westerling di daerah Sulawesi Selatan, pada umumnya relatif sama di mana tujuan mereka adalah meredam perlawanan dari berbagai kelaskaran. Dengan metode spesifikasi pasukan Westerling melancarkan eksisnya dengan melakukan teror terhadap rakyat yang dikategorikan sebagai ekstremis, teroris anarkis, bandit, penjahat, perampok serta orang yang memiliki senjata api secara tidak sah ataupun membantu dan menyembunyikan orang kriminal. Kadir DKK, Westerling menyadari bahwa kekuatan pejuang gerilya terletak pada dukungan seluruh rakyat terutama logistik. Itulah sebabnya strategi pertama dilakukan adalah blokade ekonomi rakyat di mana rakyat di desa-desa terpencil dengan paksa dan digiring ke lapangan terbuka dengan suatu ancaman barang siapa membangkang yang menjadi sasaran adalah raja atau kepala kampung dengan jalan tembak mati. Selain itu pasukan Westerling dengan sengaja melakukan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembunuhan massal serta perampokan harta benda. Aksi pembersihan setelah pengumuman SOP dari beberapa data yang ditemukan mengatakan bahwa kedatangan pasukan khusus atau pasukan Depot Special Trupin, DST, di Mandar tidak didampingi langsung oleh Westerling, akan tetapi Westerling terlebih dahulu memberangkatkan wakilnya Underleutnant Vermulen untuk mengumpulkan beberapa data yang diperlukan pada Dinas Penerangan Militer, Militaireinlichtingendienst NEFIS Makassar. Tanggal 30 Januari tahun 1947 Underleutnant Vermulen yang memimpin operasi di daerah Mandar sampai di Majene bersama 9 orang serdadu Belanda, sedang selebihnya serdadu KNIL yang direkrut dari berbagai suku seperti Jawa, Ambon, dan Minahasa. Kedatangan pasukan Westerling di bawah pimpinan Vermulen di Tanah Mandar langsung mendatangi penjara KNIL mengidentifikasi sejumlah ekstremis yang ditawan di penjara itu. Ekstremis adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Belanda untuk menyebut para pejuang kemerdekaan yang melawan pada pemerintah kolonial Belanda Talib Bandrung. Tragedi Galung Lombok merupakan sekuens dari beberapa rangkaian peristiwa sebelumnya. Dalam analisis beberapa sejarawan dan pengamat hak asasi manusia, HAM, menyebut tragedi penyapuang di Galung Lombok termasuk salah satu, mesakre, pembantaian manusia terkejam dalam sejarah pembunuhan manusia di muka bumi. Dalam tulisan Manai Sopian, mantan duta besar RI di Rusia, mengatakan bahwa pada tanggal 1 Februari terjadi pembunuhan di Mandar, di Galung di mana orang dihalau ke lapangan terbuka, karena panik mereka melarikan diri dan kesempatan seperti itu dipergunakan oleh pasukan Westerling untuk mengadakan latihan tembak benda bergerak dengan sasaran manusia hidup. Hal serupa yang juga ada dalam buku Raymond Westerling sendiri di dalam buku memoarnya, Westerling de Inling, Westerling Manunggal Tunggal, yang terbit pada tahun 1983 di Amsterdam, menulis, kami datang ke suatu desa semua penduduk kami kumpulkan di lapangan, seorang demi seorang diperiksa surat-suratnya kemudian salah seorang harus menunjuk seorang ekstremis kalau tak mau maka ia ditembak, disuruh seorang lagi ditembak lagi. Demikian seterusnya baik yang ditunjuk maupun yang menjuk pada akhirnya ditembak semua. Menggiring massa ke Galung Lombok adalah salah satu strategi pasukan Westerling di bawah pimpinan Vermulen dengan maksud untuk meredam perlawanan gerakan anti-Belanda di wilayah Mandar, di mana mereka merancang strategi dengan upaya membuat shock terapi di kalangan masyarakat Mandar yang diketahuinya selama ini cukup ulet dalam gerakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Sebagai implementasi pasukan Westerling dibantu para kaki tangannya, bergerak ke berbagai tempat mengumpulkan warga sipil sebanyak mungkin. Bermula ketika pasukan Westerling di bawah pimpinan Vermeulen mengepung daerah Baruga, Simulu, Sigeri, Lembang, Tande dan daerah-daerah sekitarnya pada tanggal 1 Februari tahun 1947. Untuk menakut-nakuti rakyat, pasukan Belanda tersebut membakar rumah rakyat dan barang siapa yang melawan atau melarikan diri dan membawa senjata tajam akan ditembak mati di tempat. Setelah seluruh rakyat berkumpul, mereka kemudian digiring ke Galung Lombok. Di tempat ini kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari kaum laki-laki. Seluruh rakyat yang berada di sekitar Galung Lombok dikerahkan untuk datang menyaksikan pengadilan massal yang dilakukan oleh pasukan Westerling tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti rakyat agar tidak membantu para pihak pejuang. Pengumpulan warga yang dimaksud untuk diperlihatkan jasad sejumlah tawanan yang akan dieksekusi, dengan asumsi bahwa dengan melihat langsung peristiwa itu akan berdampak sebagai shock terapi bagi para pejuang dan kelompok militan di daerah Mandar yang selama ini cukup merepotkan pemerintahannya. Paling tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk terus bertindak agresif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Peristiwa Galung Lombok yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Westerling merupakan luka yang mendalam, yang tak akan pernah terhapus dari memori kesadaran sejarah orang Mandar untuk selama-lamanya. Selain trauma yang mendalam dirasakan oleh keluarga korban pembantaian, terjadi juga kerusakan-kerusakan yang diakibatkan aksi militer Belanda di daerah Mandar yang berdampak pada kehancuran rumah-rumah rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. A. Rashid Asba, dalam sebuah tulisannya tentang korban 40.000 jiwa pelanggaran HAM berat di awal kemerdekaan, yang menyatakan bahwa kerusakan-kerusakan yang diakibatkan aksi militer Belanda di berbagai daerah adalah, pertama, harta benda rakyat musnah terbakar yang membuat penduduk kekurangan makanan. Kedua, jalan-jalan dan jembatan banyak rusak yang dihancurkan oleh gerombolan. Ketiga, hewan ternak rakyat banyak yang hilang. Dan yang keempat, desa pusat produksi makanan terpaksa ditinggalkan menuju ke tempat yang aman. Secara umum peristiwa pembantaian tanggal 1 Februari tahun 1947 menyimpan trauma mendalam bagi istri, anak dan keluarga korban itu sendiri, di mana setelah kejadian berdarah itu beberapa warga kampung harus pergi bersembunyi ke hutan beberapa hari, apalagi hampir semua rumah-rumah warga hangus dibakar oleh pasukan-pasukan Westerling. Menurut Adam, 90 tahun, anak dari Jugarang korban pembantaian di Galung Lombok, menuturkan bahwa saat itu beliau sudah duduk di kelas 2 SR, beliau ingat betul bagaimana keadaan kampung saat kembali dari Galung Lombok bersama ibu dan adiknya yang baru saja lahir 3 hari yang lalu. Hari itu sudah mulai gelap, kira-kira sekitar jam 6 sore beliau melihat rumah-rumah di kampung saya hangus terbakar. Ibu sangat takut dan memutuskan untuk tinggal di rumah-rumah kebun dan hanya makan ubi kayu untuk beberapa hari. Setelah beberapa hari barulah warga bergotong royong membuat rumah seadanya untuk warga yang terbakar rumahnya. Sejak bapaknya tidak ada, beliau membantu ibunya dengan menjadi buruh baik di kebun maupun di pasar rakyat.